Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Sekarang kita ambil nama berikutnya adalah Al-Barr. Terakhir kita ambil namanya adalah Al-Wadud. Coba dicek Telegram, ada suaranya enggak? Ada? Bismillah. Ada? Kalau ikutin wifi dia suka mati hidup. Ada? Ya. Kemarin kita ambil nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Allah itu Maha apa kemarin? Mencintai, menyayangi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan dalam tanda kutip sinyal cintanya Allah kepada makhluknya. Dikirimnya, diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran, ya, itu termasuk sinyal cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Pertanyaannya yang mendasar, apakah kita menyadari akan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya? Jikalau dia sadari, maka Allah bukan hanya Al-Wadu yang mencintai, tapi Allah juga apa? Al-Maudud yang dicintai oleh hambanya. Nah, sekarang nama yang berikutnya yang sesuai juga dengan Al-Wadud adalah Al-Barr. Barr itu yang maha luas kebaikannya, kebajikannya dalam bentuk memberi nikmat kepada hambanya, kepada makhluk. Jadi boleh nanti kasih anak namanya Abdul Barr. Ya, Allah Abdul Barr. Wa qad warada fil Qur'anil Karim, telah datang nama ini di dalam Al-Qur'an Karim fi maudhi'in wahid, cuma pada satu ayat. Surat At-Tur ayat 28. Allah katakan inna kunna min qablu nad'u. Sungguhnya kami sejak sebelumnya dari dulu nad'u, meminta kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya kenapa Allah yang disembah? Innahu huwal barrur rahim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Al-Barr ar-Rahim, yang maha luas kebaikannya, ya, anugerahnya. Nah, ini namanya orang yang cerdas, orang yang berakal. Ketika diberi nikmat, maka akan muncul cinta penghambaan kepada sang pemberi nikmat. Kan gitu. Ya, kita saja melihat di alam nyatanya, misalkan punya hewan peliharaan, kita kasih makan, kita kasih tempat tinggal, maka apa yang dilakukan hewan tersebut? Ya, akan berbuat baik, senang kepada tuannya. Wa ma'nahu, dan artinya ay alladzi syamila al-kainat bi asriha bi birrihi bi barrihi wa mannihi wa ataihi. Ya. Syamila artinya mencakup kainat, seluruh makhluk, dengan asri, ya, nikmat, dengan kebaikannya, minnah, anugerah, atau pemberian. Maka Allah maulin ni'am, yang mengurus, ya, segala macam nikmat, yang menganugerahkan segala macam nikmat. Wasi'ul ata, yang luas pemberiannya. Daimul ihsan, terus menerus memberikan ihsan, kebaikan. Lam yazal wa la yazalu bil barri wal ata mausufan, terus menerus senantiasa
Allah terhadap bar kebaikan dan anugerah tersifati. Ya, wabil manni wal ihsani ma'rufa, dengan anugerah dan ihsan dikenal. Jadi bar ini adalah sifat yang melekat pada Allah yang memiliki apa? Sifat memberi, sifat anugerah. Ya, semakna. Jadi bar itu maknanya minnah. Minnah itu anugerah atau pemberian. Tafaddala 'alal ibad bin ni'amis sabighah. Allah memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya dengan nikmat yang sabighah. Sabighah itu betul-betul tercurah, tidak sedetik pun berhenti. Ya, hatta kita sedang tidur sekalipun, maka nikmat Allah datang kepada kita. Antum bisa bernafas, ya, bahkan ngilernya antum, tong ngiler, enggak ngiler, ngeces, ngeces. Lagi tidur keluar apa? Ngiler. Ya, nikmat dari Allah SWT. Bahkan ada penelitiannya katanya, kalau tidur yang ngiler berarti tidurnya apa? Nyenyak, sehat. Ya, walaupun satu sisi banjir mungkin, tapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masih bisa ngorok, ya alhamdulillah. Ya, intinya kita tidur sekalipun Allah masih curahkan apa? Nikmat tidak berhenti. Nah, ini karena Allah Al-Bar yang senantiasa terus-menerus mencurahkan yang kebaikannya. Karena kata bar sama dengan kata bir, menunjukkan kebaikan. Menunjukkan apa? Kebaikan yang luas, kebaikan yang tidak bertepi. Ya, makanya daratan dikatakan bar karena dia apa? Luas. Kan bar juga bisa diartikan apa? Ya, daratan. Karena memang dia apa? Luas. Gitu. Wal atayal mutatabi'ah, dan pemberian yang terus-menerus. Mutatabi'ah itu terus. Wal ala'i al mutanawwi'ati, begitu juga nikmat yang bermacam-macam. Bukan hanya nikmat sehat, ya, nikmat melihat, nikmat mendengar. Nah, itu semuanya yang menganugerahkannya siapa? Allah, tanpa bayar. Ada yang bayar? Registrasi, daftar ulang? Enggak ada. Coba kalau sekolah, daftar ulang berapa? Ya, berapa Bib daftar ulang? Hah? Bukan kepala sekolah. Ya, 4 juta, 5 juta. Ya, ini kita tidak ada yang namanya registrasi, administrasi, nggak ada. Gratis semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Bar, yang maha luas kebajikannya, kebaikan. Laisa lijudihi wa barrihi wa karamihi miqdarun. Tidak ada bagi kedermawanan Allah, kebaikan Allah, kemuliaan Allah miqdar, batas. Ya, tak tertepi, tak berujung itu. Fa huwa subhanahu dzul karam al-wasi'. Maka Allah memiliki karam, kedermawanan, kemuliaan yang luas, dan seterusnya, bermakna sama, pemberian, anugerah yang tercurah. Nah, itu makna dari apa? Al-Bar. Jadi Al-Bar itu namanya, artinya yang senantiasa terus-menerus memberikan apa? Nikmat yang tanpa putus, tidak bertepi, tidak ya ada batasnya kebaikan Allah kepada seluruh makhluknya. Wa barruhu subhanahu bi'ibadihi naw'an. Ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya ada 2 jenis. Yang pertama amun, yang kedua apa? Khasun. Apa amun? Umum, luas. Khas apa? Khusus. Ya. Fal amu wasi'al khalqa kullahum, mencakup menyeluruh hamba atau makhluk seluruhnya. Fama min syakhsin illa wasi'ahu manullahi ta'ala. Tidaklah ada syakhs itu ya zat, makhluk, kecuali anugerah Allah meliputi dia, kebaikan Allah ya menghinggapi dia. Ya, ini kebaikan Allah mencakup meluas siapa? Seluruh makhluknya, terlebih lagi manusia, terlebih lagi apa?
manusia. Makanya Allah katakan, walaqad karramna bani adama, sungguh kami telah memuliakan bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami apa ya hamalna itu? Hah? Didorong, diangkat atau diangkut. Ya, baik di daratan, di lautan. Maksudnya dimudahkan oleh Allah, di daratan bisa, di laut apa? Bisa. Coba itu manusia, keren kan? Di laut dia bisa pakai kapal selam, kapal pesiar, ya perahu, bahtera, bisa sampai ke ujung mana? Ke ujung negeri lewat apa? Laut. Ya lewat daratan juga bisa. Wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami rizkikan kepada mereka dari yang baik-baik, dan kami muliakan mereka atas kebanyakan dari apapun yang kami ciptakan. Tafdila, dengan benar-benar pemuliaan. Ini bentuk takrim, pemuliaan Allah kepada insan. Maka lihat bagaimana Allah muliakan kita dalam rupa yang baik, bentuk yang indah, ya tegak berdiri, miliki pendengaran, memiliki apa? Penglihatan, memiliki apa? Hati, jalan dalam keadaan apa? Berdiri, tegak. Makan dengan apa? Tangan. Ya, coba lihat hewan, jalannya pakai apa? 4 kaki, makannya pakai apa? Mulut. Ya, terus manusia juga bisa makan apapun, buah-buahan dimakan, sayuran dimakan, daging dimakan, minuman dimakan. Beda terkadang binatang, hanya makanan apa? Tertentu. Ini semua bentuk ya pemuliaan Allah terhadap siapa? Makhluknya, terlebih khusus si manusia. Ya, ini kita nih, adanya kita dari ujung rambut sampai ujung apa? Ujung kaki merupakan takrim, pemuliaan Allah kepada Bani Adam. Coba kalau dibandingin antum sama monyet, mau ya gantengan mana? Hah? Ganteng mana? Ya nggak usah dijawab ya. Lebih sempurna siapa? Manusia. Ya, apalagi dibandingin sama apa? Ya, intinya manusia ini lebih apa? Mulia. Bahkan diberikan apa? Akal. Tapi terkadang kelakuannya malah lebih jelek daripada apa? Binatang, ya, bahkan lebih jelek dari apa? Setan sekalipun. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal sekali lagi dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya nggak ada yang jelek ya, ganteng semuanya. Kan Allah bilang apa namanya dalam surat At-Tin tadi apa? Ya, depannya apa? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, wattini wazzaitun wa turi sinin. Terus wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mafhum, ganteng semua. Ya, ganteng apa? Semua. Apalagi nanti kalau masuk surga, nggak ada yang jelek. Ya, nggak ada aki-aki di surga. Nggak ada nenek-nenek di mana? Surga. Semuanya apa? Ganteng semuanya, semuanya apa? Tampan, semuanya apa? Cantik. Nah, ini juga termasuk barnya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Bani Adam. Nah, ini yang kayak seperti ini dipahami. Jadi ternyata Allah itu sayang sama kita. Allah itu apa? Baik sama kita. Itulah fungsi kita belajar Asma Husna. Bukan hanya menghafal, bukan hanya menghitung, ya, tapi bagaimana nama ini bisa berbekas ya di dalam hati kita. Ternyata Allah itu wadud, sayang sama kita. Ternyata Allah itu baik sama kita. Ya, terus diberikan nikmat tanpa terputus. Ya, tanpa kita minta sekalipun. Tanpa kita bayar sekalipun. Ya, Allah Subhanahu wa taala terus anugerahkan. Bahkan yang bermaksiat kepada Allah masih tetap diberikan apa? Nikmat. Coba kalau yang bermaksiat kepada Allah
langsung diazab, langsung diiqab. Ada manusia di atas muka bumi? Hah? Nggak ada, hilang semuanya. Andai kata maksiat berbekas dengan bau, ya, kira-kira ada yang wangi? Hah? Ada yang wangi nggak? Walaupun sudah disemprot dengan apa? Minyak wangi yang paling harum dari kasturi, dari gaharu. Ya, andai kata maksiat itu apa? Berbekas pada apa? Bau. Ya, walaupun memang ada efeknya. Sebutkan beberapa para ulama, salah satunya Ibnu Qayyim, bau badan berefek atau efek dari apa? Maksiat. Ya, hati-hati yang badannya bau. Ya. Itu bisa dari efek apa? Maksiat. Ya, tujuannya apa? Sinyal juga buat kita introspeksi. Kira-kira apa sih kesalahan saya? Ya, apakah dalam masalah hati, apakah dalam masalah ucapan, apakah dalam masalah perbuatan? Mafhum? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bau badan termasuk apa? Ya, efek dari maksiat. Wal khas, apa yang khas? Khusus. Huwa hidayatuhu man syaa minhum li hadzal din al-qayyim. Dalam bentuk hidayah kepada orang yang Allah kehendaki di antara mereka terhadap agama yang lurus ini. Wa taufiquhum li taati rabbil alamin. Allah beri taufik mereka untuk taat kepada Rabbul alamin. Wa naili ma yatarattabu ala dzalik minas sa'adah fid dunya wal akhirah, dan meraih apa yang menjadi hasil gitu. Hal tersebut yaitu ketaatan berupa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi barnya Allah ada yang khas dalam bentuk apa? Dikasih hidayah. Dan ingat, hidayahnya Allah itu tidak random. Taufiknya Allah itu tidak serampangan, asal beri, tidak. Tapi orang yang Allah kehendaki, Allah yang maha tahu isi hatinya. Adakah kejujuran di dalam hatinya? Ya, ketulusan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju hidayah. Nah, ini perhatian juga buat kita, mafhum, untuk terus senantiasa menjaga apa? Hati, kejujuran hati, ketulusan hati, keikhlasan, ya, karena Allah maha apa? Maha tahu. Sebagaimana Allah katakan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar. Apa orang-orang abrar? Yang baik. Ya, ditegaskan pakai inna dan lam muzahlaqah, betul-betul berada di dalam kenikmatan. Siapa yang beri? Ya Allah. Dengan sebab apa? Abrornya tadi. Ya, sebab kebaikan dia, Allah beri taufik. Sebab ya ketulusan dia, Allah berikan hidayah. Ai fi daurihim as-salasa, pada 3 negeri mereka. Fi dunia yang pertama. Yang kedua apa? Alam barzakh. Yang ketiga yaumul qiyamah. Ini apa? Bentuk ya kebaikan Allah kepada hambanya yang khas. Ya, dalam bentuk hidayah, dalam bentuk taufik, dan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Ya. Itulah nama apa? Al-Bar, yang maha luas kebaikannya, bisa yang umum, ya, meliputi seluruh apa? Makhluknya, terkhusus Bani Adam. Allah muliakan mereka, Allah curahkan kebaikan, ya, bukan hanya penciptaan saja. Ya, mulai dari fisiknya, ya, apalagi matanya, pendengarannya, semuanya Allah muliakan ketimbang ciptaan yang lainnya. Kemudian barnya Allah yang khas dalam bentuk apa? Hidayah, dalam bentuk at-taufiq, dalam bentuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang berat kan nomor 2 sebetulnya. Nomor 1 kan semuanya kena. Ya, muslim, ya, kafir, semuanya dicurahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang kafir kadang ganteng-ganteng, ya. Badannya apa? Bagus-bagus, perempuannya apa?
Cantik-cantik, bener. Ya, paham? Itu pun bentuk dari apanya? Barnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mana? Yang am. Ya, seharusnya yang kita kejar yang mana? Yang khas. Karena tidak ada keistimewaan yang am antara si muslim dengan si kafir. Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diminta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, tidak sembarangan diberi, tidak sembarangan apa? Dikasih. Ya, seharusnya kalau kita lihat ya flashback ke belakang, Abu Thalib ya seharusnya orang yang paling layak untuk mendapatkan apa? Hidayah. Kenapa? Membantu Nabi, menolong Nabi, menjaga Nabi. Bahkan bikin bait-bait syair yang mengakui agama yang dibawa oleh keponakannya adalah agama yang hak. Tapi ternyata di dalam hatinya ya malu, tidak mau masuk dalam Islam. Ya takut dicela, takut dibilang ya khianat kepada leluhurnya. Dan Allah Maha hikmah, akhirnya diwafatkan dalam keadaan apa? Kufur. Masallallahu ya. Wassalam. Ya, makanya hati-hati. Ya, beriman kufur, beriman kufur. Dalam surat Al-Munafiqun apa? Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru tsumma amanu lagi. Coba Bib. Ya, depannya gimana? Oh ya, dzalika bi annahum fatu bi ala qulubi. Ya, iman kufur. Akhirnya diapain? Ditutup mata hatinya. Ya, ini menunjukkan orang main-main, enggak serius. Ya, tidak memahami apa din Islam ya dengan ketulusan. Ya, main-main, masuk keluar. Akhirnya Allah berikan iqab dalam bentuk apa? Fatu bi ala qulubihim. Maka ditutup terhadap apa? Hati mereka. Maka inilah yang harusnya kita waspada. Ya, harusnya apa? Kita senantiasa introspeksi diri. Apa kabarnya Allah yang khas itu kita raih atau tidak? Qanifillah rahimani rahimakallah. Kemudian famin barrihi bihim, termasuk kebaikan Allah kepada makhluknya. Annau tabaraka wa ta'ala yuridu bihimul yusr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada mereka kemudahan. Wala yuridu bihimul usr. Dan Allah tidak menginginkan kepada mereka kesulitan. Ya, bahkan ketika diberikan, ditakdirkan kesulitan, masih diiringi dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lihat, usrnya satu, tapi yusrnya dua, nakirah dua-duanya. Ini menunjukkan satu kesulitan pasti digandeng, dipeluk oleh dua kemudahan. Nah, ini pun termasuk barnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yataqabbalu minhumul qalil minal amal. Allah menerima dari mereka yang sedikit dari amal. Amal itu misalkan sedikit, cuma sholat wajib saja, diterima oleh Allah SWT. Atau sedekah cuma 5.000 diterima, 1.000 diterima. Ya, ini menunjukkan Allah maha baik. Ya beda kalau manusia kadang ada yang infak misalkan 1 juta, masya Allah langsung statusnya, ya masya Allah mau membarik. Kalau ada yang ngasihnya cuma 30.000, nggak diposting. 30.000 doang minta diposting. Ya, enggak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil, yang besar, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama ikhlas, tulus. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah anggap remeh sesuatu yang apa? Kecil. Kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin kabirin yusaggiruhu niyyah. Bisa jadi amalnya besar tapi dikecilkan gara-gara apa? Niat. Rubba amalin saghirin yukabbiruhu an-niyyah atau tukabbiru niyyah. Bisa jadi amalnya kecil tapi dibesarkan dengan apa? Niat yang ikhlas. Wa yuthibu alaihi thawabal katsir. Allah beri mereka pahala yang banyak. Wa yafu an katsir min sayyi'atihim. Allah hapus ya kebanyakan dari dosa-dosa mereka. Wala yu'akhidhuhum bi jami'i janayatihim. Allah tidak langsung mengiqab disebabkan seluruh dosa-dosa mereka.
Wa yajzihim bil hasanati asyra amsalha. Allah ganjar satu kebaikan dengan 10 yang semisalnya. Wa yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan kepada yang Allah kehendaki. Wala yajzi bi sayyiati illa misliha. Allah tidak akan membalas ya kejelekan kecuali yang semisalnya. Wa yaktub lahumul hamma bil hasanah. Allah akan tulis bagi mereka walaupun hanya ham dengan kebaikan tadi. Kemarin kita sudah bahas tentang ham. Ya, kan ada hadis, ada khatir, ada hadithun nafs, ada ham. Masih ingat? Insya Allah masih ingat nggak? Kalau hadis, apa hadis? Pikiran yang masuk sekelepet gitu, selintas aja dia. Dan ini nggak bisa lepas kadang manusia. Khatir masuk, singgah dulu dia, kemudian diusir tanpa ada keraguan. Hadithun nafs masuk, diajak ngobrol, ngopi, akhirnya ragu, kerjain nggak kerjain. Tapi kalau ham, ya dia lebih condong kerjain. Hanya saja tekadnya belum bulat. Nah, ketika dia punya kecondongan kuat untuk melakukan kebaikan, kemudian tidak direalisasikan, tetap diberikan apa? Satu kebaikan. Gitu juga Allah tidak akan tulis bagi mereka kalau ada ham yang jelek, selama tidak dikerjakan. Dalilnya, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin, barang siapa yang memiliki ham terhadap kebaikan. Ingat ya, ham itu apa? Kecondongan untuk mengerjakan. Hanya saja ya tekadnya belum apa? Bulat. Tapi dia nggak ragu. Kalau hadisun nafs masih ragu, kerjain nggak? Yang begini nggak dapat apa-apa. Dosa nggak dapat, pahala juga nggak dapat. Tapi kalau sudah condong, saya mau kerjakan. Tapi mungkin tekadnya apa? Belum terlalu bulat. Tapi tetap diberi apa? Satu. Falam ya'malha, dan dia belum sempat mengerjakannya. Kutibat lahu hasanatun, ditulis berapa? Satu kebaikan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilha, barang siapa yang memiliki ham untuk kebaikan kemudian dia kerjakan, kutibat lahu asyran, Allah tulis berapa? 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Tergantung ikhlasannya, ketulusannya, kejujurannya. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab, barang siapa yang memiliki ham kejelekan dan dia belum sempat mengerjakannya, tidak ditulis. Ya, wa in amilaha kutibat, tapi kalau dia kerjakan ditulis. Tapi kemarin catatan, ya ketika kejelekan ini, niat jelek ini tidak terrealisasi, mafhum, tidak diapain? Ditulis. Tapi bisa dapat kebaikan ketika dia tinggalkan karena Allah. Misalkan dia sudah punya niat jelek nih, ingin mengerjakan sesuatu yang jelek, tapi dia tinggalkan karena Allah, maka dia tetap ditulis berapa? Satu kebaikan. Ini menunjukkan Allah Al-Bar, Allah yang maha luas namanya kebaikannya. Nah ini pentingnya sekali lagi kita belajar Asmaul Husna. Ternyata Allah itu ya sayang sama kita. Ternyata Allah itu apa? Baik sekali sama kita. Ya, nah sekarang balasan kita apa? Bukan berarti Allah butuh sama ibadah kita, tidak. Allah maha apa? Maha kaya. Makanya setelah Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah tidak perlu makan dari hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha apa? Maha kaya. Andaipun semua manusia kufur kepada Allah, tidak ya sedikit pun berpengaruh pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata pun semuanya beriman, tidak menambah sedikit pun dari apa? Kekuasaan Allah Subhanahu. Allah maha kaya, Allah maha apa? Terpuji. Nah, justru kitalah yang harusnya ya mawas diri. Ya sudah dikasih nikmat, sudah dikasih kebaikan, sudah dicintai, disayangi, tapi malah apa? Kufur, malah ingkar, malah sombong, malah ragu. Ya, penyakit-penyakit hati kumpul semuanya. Makanya orang yang belajar tauhid, ya insya Allah terlihat dari gerak-geriknya, dari cahaya wajahnya. Coba orang yang nggak pernah belajar tauhid, ya kosong, kayak nggak pancaran mukanya tuh kayak orang pelengok gitu, tuh pelengok. Ya kosong nggak ada. Habis dia mau berbuat apa? Ya sedangkan terhadap Robnya saja nggak kenal, terhadap Robnya saja nggak cinta.
Ya, jadi dimasukin di tempat baik, ya kepanasan ya. Tahu kepanasan? Ya kayak di ruqyah ini. Kayaknya kalau belajar di sini kayak di ruqyah ini. Ya, ini menunjukkan ada yang apa? Salah gitu kan. Nah, mafhum. Maka dari kecil seharusnya memang dididik masalah apa? At-tauhid. Ya, supaya apa? Seorang punya karakter yang kuat gitu. Karakter yang mencintai Allah sebagai seorang yang pemberani, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karakter yang lemah, yang loyo, tidak. Ini semuanya karena apa? At-tauhid. Semuanya karena apa? At-tauhid. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian wa min barrihi bi ibadihi, termasuk bentuk baiknya Allah kepada hambanya, fathuhu abwabal inabah wat taubah. Allah buka pintu-pintu inabah kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma kasurat az-dzunub, betapapun banyak dosanya, wa ta'addadat al-asam, begitu juga terus terbilang bermacam-macam, bermodel-model dosanya. Allah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang asrafu itu melampaui batas terhadap diri mereka, zalim terhadap diri mereka. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa, walaupun dosa syirik. Ya, dosa syirik besar Allah akan ampuni. Apalagi dosa selain apa? Syirik. Yang penting dia betul-betul bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Lanjut, wa fil haditsil qudsi, dalam sebuah hadits qudsi, yaqul ta'ala, ya ibna adam, wahai ibnu adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selama engkau meminta kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni dirimu, ala ma kana minka, ya, terhadap apa yang ada pada dirimu, apapun itu dari maksiat, selama engkau berdoa, selama engkau berharap. Kepada siapa? Kepada Allah. Wala ubali, aku tidak peduli. Ya, tidak peduli terhadap dosa-dosamu selama engkau apa? Ya, meminta, berdoa hanya kepada Allah. Nanti di belakangnya ada syarat yang harus digarisbawahi. Ya ibna Adam, wahai ibna Adam, lau balagat dzunubuka ananas samai, andai kata dosamu itu membumbung tinggi ke langit, summastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dirimu dan aku tidak peduli. Seberapa besar dosamu, Allah tidak peduli. Ya ibnu Adam, lau ataitani bi qarabil ardi khataya, wahai ibnu Adam, andai kata engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi sebuah dosa, khataya tabis, summa lakitani, ini syaratnya yang penting, summa lakitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, kamu tidak melakukan syirik terhadap diriku apapun. Lihat, yang penting syaratnya apa? Tidak membawa syirik besar. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, tentulah aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Makanya dalam surat An-Nisa Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat. Jadi ini koin penting, syarat penting, selama dia tidak membawa apa? Syirik besar. Sepenuh apapun dosanya, ya setinggi apapun dosanya, selama dia hanya meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, maka Allah tidak peduli betapa besar dosanya. Tapi sekali lagi garis bawahi apa? Ya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Maka pelajaran tauhid itu bukan pelajaran yang enteng, pelajaran yang besar. Ya, tidak bisa juga diraih dengan 1-2 pertemuan, ya, atau ya baru belajarnya seminggu sekali udah jadi syekhul Islam misalnya. Seharusnya kan ngaca ya, belajar bahasa Arab aja nggak bisa gitu. Ta'lim juga nggak tahu kapan. Ya girin ada fitnah, ada ujian, udah kayak Power Ranger. Ya, paling galak sudah. Ya. Ini kan efek dari dungunya terhadap tauhid. Efek apa? Jauhnya dari apa? At-tauhid, sehingga mudah diombang-ambing oleh syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam.
Sudah berapa tuh? Termasuk contoh birnya Allah, barnya Allah. Allah berikan kemudahan, tidak ada kesulitan. Yang kedua, Allah apa? Bukakan pintu taubat. Yang ketiga, wa min barrihi bihim muamalatuhum bis-safhi wal 'afw. Termasuk kebaikan Allah. Allah perlakukan mereka hambanya dengan safah, maaf, afu, dihapuskan dosa-dosanya, wasatril dzunub, ditutup dzunubnya. Ya, apanya? Dosanya. Wa tajawuzi anha, dan Allah biarkan saja, tidak dihisab. Contohnya sebuah hadis muttafaqun alaih. Ya, ini juga gambaran nanti ketika dihisab. Ya, perhatikan ketika apa? Dihisab seperti apa gambarannya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, aku mendengar Rasulullah berkata, kata Ibnu Umar, innallaha yudni al-mu'mina. Nanti sesungguhnya Allah mendekat kepada orang-orang yang beriman, dihisab nanti. Fayadau alaihi kanafahu. Kemudian Allah meletakkan atas si mukmin tadi kanafahu. Kanaf itu seter, hijab. Ya, wa yasturuhu. Kemudian ditutupi si hamba tadi. Tujuannya apa? Ketika nanti dihisab, ya, manusia yang lain itu tidak tahu apa yang dosa-dosa si hamba tadi. Ini kan termasuk bentuk barnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ditutup, orang-orang yang ada di belakangnya tidak tahu, tidak menyaksikan sebenarnya dia itu dulu di dunia dosanya apa saja. Paham ya? Ini kan berarti Allah Maha baik. Allah Maha mulia terhadap hambanya yang beriman. Jadi Allah mendekat untuk apa? Menghisapnya. Kemudian Allah letakkan apa? Kanaf. Kanaf itu apa? Siter. Secara bahasa dia namanya adalah siter. Apa siter? Penutup. Yasturuhu. Allah tutup dia. Siapa dia? Hamba. Dari penglihatan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga Allah tidak terbongkar aib-aibnya di depan manusia yang lain. Jadi yang tahu hanya Allah dengan siapa? Dengan dia. Ya, dulu di dunia ngapain aja. Kalau dibongkar kan malu nggak? Apalagi di akhirat, di dunia aja malu. Ya, bukan malah senang, ya, malah bangga. Ya, tidak. Ya, orang yang masih sehat kalau ada aibnya dibongkar pasti apa? Malu. Ya, bukan malah senang. Dan Allah jaga itu. Nanti ketika dia apa? Dihisab. Fa yaqulu ata'rifu dzamba kadza? Kata Allah, apakah kamu tahu dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu tahu dosa ini? Ya, terus ditanya oleh Allah. Fa yaqulu na'am ay rabb. Kata si hamba tadi yang beriman, betul wahai Rabb. Ay itu huruf nida. Wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi. Sampai ketika dia telah mengiyakan dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsi annahu halak. Dan dia sudah yakin terhadap dirinya bahwasanya dia akan binasa. Qala, kata Allah, satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah tutup dosamu di dunia. Wa ana aghfiru halaka al-yaum. Maka aku ampuni untukmu hari ini. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi, jangan pernah membawa dosa syirik besar. Ya, percuma kebaikan antum segunung Uhud tapi bawa dosa syirik besar. Percuma antum haji tiap tahun, umroh tiap minggu. Ada yang umroh tiap minggu? Ya, kalau banyak duit ya. Sodako 1 T tuh. 1 T apa tuh? Nah, 1 triliun itu duit apa duit tuh 1 T? Kayaknya nggak ada yang mau, ada orang sodako 1 T. Ada? Ada lah, segitunya luar biasa. Tapi ketika membawa apa? Syirik besar, tidak bertobat, ya Allah tidak akan ampun. Dan ini konteksnya mukmin, karena Allah katakan tadi, Innallaha, kata Nabi, Innallaha yudni, mendekat al-mu'mina, kepada orang yang beriman. Dan dibilang, ini dosamu begini, nah, ini dosamu, nah. Ya, ketika dia menyadari, wah, celaka saya akan diapain? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa kata Allah? Di dunia telah aku tutup, maka hari ini pun aku maafkan. Nah, ini fadilah sekali lagi dari at-tauhid. Walaupun kita bahasnya tentang bar, Allah Maha bar, baik, bijaksana, atau maha kebajikannya luas. Tapi satu sisi dalam hadis ini kita dapati
fadilah dari apa? At-tauhid. Sebagaimana yang di atas dikatakan laqitani la tusyriku bi syai'a. Fayu'ti kitab hasanatihi, maka Allah berikan kitab kebaikannya. Nah, ini sekali lagi konteks lagi diapain? Lagi dihisab. Makanya kalau baca-baca kitab klasik ya itu luar biasa. Ya detailnya itu luar biasa. Karena kitab sekarang itu kan kadang ngambilnya cuma parsial. Ya, tapi kalau kitabnya klasik misalkan bab hisab, semua hadis-hadis hisab masuk di situ. Sehingga kita punya gambaran apa utuh tentang bagaimana prosesi hisab. Apa itu hisab? Dipaparkan, dibacakan seluruh amalnya. Mulai dari balik sampai kapan? Mati. Ya, kaidahnya apa kata Nabi? Idza nukish udzib. Kalau diinterogasi, maka alamat diazab. Ya, kenapa kamu melakukan ini? Ya, dasarnya apa? Kamu melakukan ini begini. Itu namanya nukish. Ya, ini dia sadar dia akan diazab, tapi ternyata Allah maha apa? Baik, ya Allah maha luas kebaikannya, diampuni. Masya Allah. Sekali lagi ini efek fadilah dari apa? Tauhid. Wa ammal kafir wal munafiq. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayaqulu ashhad, maka para saksi yang membawanya, para malaikat ya berkata, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka lah orang-orang yang ya berdusta atas Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang-orang yang apa? Zalim. Nasallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadisnya apa? Muttafaq alaihi, Bukhari dan Muslim. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang beriman dan dimudahkan apa? Hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Banyaklah doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, bahkan Umar pernah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti diapain? Dihisab. Ya. Mungkin pernah punya dosa apa, ya, bahkan ketika belajar pun para ulama tegaskan termasuk sunnahnya, ya minta maaf dia, ya pikirin dulu introspeksi punya dosa apa. Bisa jadi karena adanya dosa, akhirnya tidak diberikan apa? Ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Mafhum nih para penuntut ilmu, ya kalau ada yang berat-berat, susah memahami, banyak istighfar. Ya banyak apa? Istighfar. Jangankan kita, saya kok Islam aja belajar juga mumet, tapi apa yang beliau lakukan? Istighfar minimal 100. Astagfirullah. Ya sambil astagfirullah belum sampai 100 sudah dikasih ilham, begini maksudnya, terbuka wawasan. Ya ini fadilah memperbanyak apa? Istighfar. Ya ini kalau dia sadar, kalau dia sedang belajar nggak paham. Sekarang penyakitnya lebih berat. Dia nggak sadar kalau dia sedang belajar dan nggak sadar kalau dia nggak paham. Repot sudah. Ya, ini ditanamkan kesadaran, saya mau belajar gitu. Kalau nggak tahu banyak istighfar. Kalau nggak sadar, kalau nggak tahu, ya banyak apa? Istighfar. Jangan kayaknya biasa-biasa aja belajar. Enggak. Ya, pahami kemarin tanda keikhlasan belajar mengangkat kejahilan. Dan sekarang saya ngerti nggak ini? Ya. Maka tanda keikhlasan dia angkat itu kejahilan supaya apa dia paham. Itu salah satu tanda ikhlas dalam apa? Belajar. Jangan slow-slow aja, leha-leha. Bodoh amat, gua ngerti mau kagak. Jangan begitu. Ya harus ada apa? Tanda keikhlasan dengan mengangkat kebodohan pada diri sendiri. Alhamdulillah mungkin kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya di pekan yang akan datang masih ada sisa tentang keutamaan mengenal nama Allah Al-Barr. La haula wala quwwata illa billah. Kita cukupkan saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.